Salam, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 26 November 2025. Salam sejahtera bagi kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara. Saudara, kita bersyukur kita masih memiliki anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan kita meminta pertolongan Tuhan, hikmat Allah, kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu, tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar firman-Mu, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yeremia 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman-Nya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah, tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, Raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. untuk menyelamatkan engkau segala bangsa
yang di antaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak? Karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok, engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Amin, demikianlah firman-Nya. Janji pemulihan bagi yang berserah. Itulah tema hari ini. Para pelayan Tuhan, secara khusus pendeta tentu paham, benar rasanya diutus menjadi pelayan ke tengah-tengah jemaat dengan karakter yang berbeda-beda. Apalagi jika sudah ada gambaran mengenai pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat yang dituju. Yeremia mengalami hal yang kurang lebih sama ketika diutus menjadi nabi ke tengah-tengah bangsa Yehuda. Pada saat itu, umat sedang mengalami penghukuman, yakni menjadi orang buangan di Babelonia. Hal itu merupakan ganjaran dari Allah atas segala pemberontakan mereka. Sebagai nabi Allah, Yeremia merespon panggilan dalam keteguhan iman. Ia tidak segan mengeritik umat Allah, termasuk para raja keturunan Daud, bahwa sungguh yang mereka alami adalah ganjaran atas kesombongan mereka sendiri. Saudara, pembuangan ke Babelonia pada akhirnya menjadi titik terendah yang harus dialami umat Allah. Sebab itu bukan hanya soal pembuangan secara fisik, melainkan juga secara emosional dan spiritual. Di sanalah mereka terus mempertanyakan kasih dan keadilan Allah yang selama ini telah menyebut mereka sebagai umat pilihan. Namun
berada di pembuangan dan menjadi bahan olok-olok dari bangsa lain, membuat harga diri mereka seolah dirampas dan diinjak-injak. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa malu dan keputusasaan. Akan tetapi, lewat kesempatan itu jugalah Allah memakai Yeremia untuk menubuatkan keselamatan dan pemulihan, bahwa Allah memang membenci kesombongan manusia, tetapi Dia juga adalah Allah yang murah hati, yang bersedia menawarkan pemulihan. Yang Ia minta adalah keterbukaan untuk mengakui dan meratapi pemberontakan kita di hadapannya, sambil tetap percaya bahwa semengerikan apapun kondisi pembuangan yang kita alami dalam pandangan kita masing-masing, Allah sanggup memulihkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa bahwa Tuhan akan memulihkan kami umat-Mu. Umat-Mu di dalam setiap kehidupannya, di dalam setiap pergumulannya, Engkau yang senantiasa menilik. Ya Bapa, kami percaya janji-Mu senantiasa akan menyertai setiap umat-Mu di dalam kehidupan dan di dalam pemulihan setiap umat-Mu yang berserah kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang terus memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati para pemimpin kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah. Tuhan juga memberkati para pendeta, para hamba-hamba Tuhan di dalam setiap pelayanan, dalam setiap menangani jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati seluruh majelis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu, setiap kehidupan saudara-saudara, dalam setiap kehidupan pergumulannya. Tuhan juga senantiasa menolong. Kalau saat ini ada pergumulan-pergumulan, doa-doa yang belum dijawab dalam kehidupan mereka, Tuhan, kami percaya janji pemulihan-Mu terjadi dalam setiap kehidupan umat-Mu yang berserah kepadamu. Tuhan, pulihkan mereka. Dan saat ini Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan, pekerjaan, setiap keluarga umat-Mu, dan semua umat-Mu, semua umat-Mu yang ada di dalam kehidupannya, kesulitannya, apapun, Tuhan, Engkau menolongnya. Saat ini Engkau juga memberkati semua saudaraku yang ada di dalam kehidupan yang saat ini juga ada dalam perenungan bersama. Engkau juga memberkati. Tuhan, kami percaya janji-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan umat-Mu, menyertai kehidupan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau memulihkan setiap kehidupan umat-Mu menjadi lebih baik, lebih memuliakan Engkau dalam kehidupan dan di dalam mengiring Engkau. Ya Bapa, berkatilah kota-kota ini, berkatilah daerah-daerah, dan berkatilah seluruh bangsa ini. Tuhan, inilah doa kami.
Tuhan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan ampunilah kami, sehingga kami senantiasa terus dapat memegang janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Saudara, pergilah dan senantiasa pegang janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memulihkan dan memberkati kehidupan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.